Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas lebih dalam nih materi yang Anda bagikan soal jaringan anorganik. Intinya kan era di mana AI, algoritma, sistem digital itu udah bukan cuma alat bantu kita aja, tapi udah jadi kayak pemain aktif gitu ya di jaringan informasi. Kita coba lihat deh gimana ini semua, kata sumber-sumber ini, mengubah struktur dasar masyarakat kita. Iya, menarik sekali ini. Yang langsung kelihatan beda dari sumber-sumber ini tuh gimana teknologi informasi baru, ya terutama AI ini, benar-benar beda gitu dari penemuan-penemuan sebelumnya. Ini bukan cuma sekedar versi canggih dari alat lama, kan? Betul, betul. Poin krusial pertama yang diangkat di materi Anda itu, AI ini bisa dibilang teknologi pertama dalam sejarah yang punya potensi buat membuat keputusan. Dan bahkan menciptakan ide baru secara mandiri gitu. Menciptakan ide baru ya. Atau bom yang ya jelas butuh manusia buat mengarahkan. AI ini punya atau setidaknya arahnya ke sana, kemampuan buat proses informasi dan ya bisa jadi ngambil alih peran manusia dalam memutuskan sesuatu. Wah, jadi bukan cuma alat, tapi bisa jadi semacam rekan kerja atau bahkan pengganti dalam berpikir, gitu ya. Ini berarti mengubah siapa aja anggota jaringan informasi kita dong. Tepat sekali. Ini bukan lagi cuma soal gimana manusia nyambung satu sama lain. Sekarang, seperti yang ditekankan di catatan Anda, ada anggota non-manusia, ya komputer, AI yang ikut serta dalam jaringan ini. Anggota non-manusia ya? Iya. Sumber Anda kan ngasih analogi menarik tuh. Ini baru sekitar 80 tahunan lah ya, sejak komputer digital pertama muncul. Coba bayangin, evolusinya ke depan gimana? Susah banget kita bayangin sekarang. Mungkin kayak nyoba bayangin dinosaurus cuma 80 tahun setelah kode genetik pertama kali ditemukan. Potensinya itu wah besar sekali dan belum terpetakan. Iya juga ya. Dan anggota baru ini kan terus belajar, terus berkembang juga. Contoh yang Anda bagi soal algoritma medsos itu, kena banget. Tujuannya kan simple ya, memaksimalkan engagement, biar kita lama-lama di platform itu. Betul. Ternyata algoritmanya belajar sendiri. Kalau konten yang bikin, marah atau heboh gitu, itu paling efektif. Akibatnya ya, kita sama kreator konten jadi kayak dilatih gitu tanpa sadar buat bikin dan suka hal-hal semacam itu. Jadi algoritmanya nggak cuma ngerekam realitas, tapi ikut ngebentuknya juga. Nah ya, dan konsekuensi dari algoritma yang belajar sendiri kayak gitu, itu bisa jadi rumit. Ini nyambung ke masalah bias algoritmik yang juga disorot di materi Anda. Contohnya kan jelas banget tuh, algoritma pengenalan wajah yang katakanlah dilatih pakai data mayoritas pria kulit putih. Oh, yang database labeled faces in the wild itu ya? Iya, misalnya itu. Nanti dia bakal kesulitan ngenalin wanita kulit hitam. Dan ini bukan sekedar error teknis biasa loh. Bias ini bisa jadi cerminan bias yang emang udah ada di data dunia nyata, atau malah bisa diciptakan oleh interaksi algoritma itu sendiri. Kayak kasus chatbot T itu ya, yang jadi rasis. Nah, contohnya itu. Jadi ngilanginnya tuh susah banget. Karena data yang bener-bener 100% netral itu mungkin nggak ada ya. Masuk akal. Ini nyambung ke pergeseran kekuasaan yang signifikan banget, seperti yang diangkat dalam bacaan Anda. Dulu kan pengawasan itu terbatas, butuh banyak orang. Sumber Anda kasih contoh sekuritate di Rumania. Perlu ribuan agen, repot data, mesin tik segala. Iya, effortnya besar sekali. Sekarang, jaringan digital ini memungkinkan pengawasan terus-menerus. Lewat apa? Ya lewat ponsel di kantong kita sendiri. Bahkan, ada potensi pengawasan biometrik yang katanya bisa sampai di bawah kulit buat baca dan mungkin manipulasi emosi kita. Skalanya ngeri sih, beda banget. Betul, skala dan jenis kekuasaannya itu beda. Dan ini juga ada kaitannya sama fenomena yang disebut kolonialisme data. Kan dibahas juga di materi Anda. Dijelasin gimana data mentah dari berbagai penjuru dunia, ambil contoh Mesir atau Malaysia gitu, diambil, diekstraksi, terus dikirim ke pusat-pusat teknologi. Kayak San Francisco atau Beijing gitu ya. Bakar buat ngelatih AI canggih. Keuntungan sama kekuasaannya numpuk di pusat-pusat itu. Sementara negara sumber datanya seringkali nggak dapat bagian yang sepadan lah. Ini jadi ketidakseimbangan kekuatan global model baru. Wah, jadi ada perebutan sumber daya baru nih ya, yaitu data kita. Lalu ada satu tantangan terakhir yang disinggung nih. Mendefinisikan tujuan akhir buat AI.
Sumber Anda kan merujuk pemikir kayak Clausewitz yang bilang netapin tujuan perang tertinggi aja susah banget. Terus Kant yang mikirin soal aturan moral universal. Iya. Itu memang pertanyaan filosofis yang dalam. Intinya kan, kalau kita aja sebagai manusia kadang sulit banget buat sepakat soal tujuan dan moralitas yang jelas dan rasional, terus gimana kita bisa mastiin AI yang kita bikin itu bakal sejalan sama nilai-nilai kita? Susah dong. Itu pertanyaan fundamental banget. Memang kita kayaknya kesulitan ya mau memprogram sesuatu yang kita sendiri belum sepenuhnya paham atau ya sepakati. Jadi, ya rangkumannya buat Anda. Materi ini ngasih gambaran jaringan anorganik yang potensinya besar, tapi tantangannya juga nggak main-main. Ada bias yang bisa nyelip di sistem, ada potensi kontrol dan manipulasi yang, belum pernah ada sebelumnya. Terus kerumitannya mungkin udah di luar pemahaman kita, dan ada perebutan kekuasaan baru soal data di level global. Mungkin satu pemikiran terakhir aja buat Anda renungkan. Di luar isu-isu yang sering dibahas kayak PHK gara-gara otomatisasi atau senjata otonom, perubahan paling mendasar dari jaringan anorganik ini, seperti yang tersirat dari materi yang Anda bagikan, itu sebenarnya konfrontasi kita dengan bentuk kecerdasan lain. Kecerdasan non-manusia ya. Kecerdasan non-manusia ya? Iya, kecerdasan yang bisa membentuk ulang dunia kita dengan cara-cara yang mungkin kita nggak duga. Ini maksa kita buat nanya lagi ke diri sendiri, apa sih artinya jadi manusia di zaman ketika entitas anorganik ini bisa mikir, bisa mutusin, bahkan bisa ikut berkreasi bareng kita. Atau mungkin ya suatu saat nanti tanpa kita.